Mimpi Nebukadnezar ditafsirkan Daniel orang Ibrani Israel menampilkan wajah kerajaan dunia hingga akhir zaman sekitar 2500 tahun. Hari itu Tuhan memberikan satu mimpi yang sangat besar kepada Nebukadnezar sebagai pemimpin kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi. Pemimpin terbesar di bumi ini yang pernah menguasai hampir seluruh bumi itu adalah Babel. Dalam mimpi Nebukadnezar, dia memimpikan sebuah patung manusia yang sangat besar. Di kepalanya terbuat dari emas, terbuat dari tembaga, terbuat dari perak, dan terbuat dari besi dan tanah liat. Di dalam mimpi Nebukadnezar ini, dia menjadi gusar dan memanggil semua orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ahli mimpi, ahli nujum, dan semua pemuka-pemuka di seluruh dunia dari segala bangsa yang ada di muka bumi pada waktu itu. Hari itu Babel menguasai juga orang Ibrani, dan semua orang Ibrani dibuang ke Babel pada waktu itu, sehingga di kerajaan itu didapati Daniel dan kawan-kawannya juga. Dan waktu itu karena didapati mimpi itu tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun di muka bumi, maka Daniel yang diurat Tuhan dipanggil dan menerjemahkan mimpi yang ada pada mimpi Nebukadnezar. Kira-kira seperti ini mimpi Nebukadnezar menurut terjemahan Daniel, dan itulah kenyataannya sekitar 2500 tahun kemudian setelah zamannya Daniel. Daniel kita ketahui dia mengikuti terjemahan mimpi ini sampai kepada 3 kerajaan setelahnya, sampai 3 kerajaan, yaitu kerajaan Babilonia atau disebut dengan kerajaan terbesar Babel pada waktu itu, Babilonia dipimpin oleh Nebukadnezar, dan kemudian nanti dia juga ada di Media Persia atau Iran atau Persia hari ini, dan juga dia juga ada di kerajaan Yunani. Dan kemudian setelah itu, tapi Daniel tidak ada di sana, tetapi kerajaan Yesus Kristus menyatakan diri pada zaman itu zaman Romawi. Dan ada 4 kerajaan besar itu yang disingkapkan oleh Daniel melalui mimpi Nebukadnezar yang diterjemahkan, yang disingkapkan, yang ditafsirkan oleh Daniel. Itu kepalanya adalah kerajaan Babilonia, yaitu kerajaannya Nebukadnezar itu sendiri sebagai kepala karena menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Dan yang kedua yang menaklukkan Babel itu kerajaan Media Persia atau Iran pada hari ini. Kerajaan Iran itu pernah menjadi penguasa yang menaklukkan kerajaan terbesar di dunia, itu Iran, atau kurang lebih menguasai hari ini. Itu dulu kalau diambil sejarahnya 127 negara yang ada pada hari ini juga menjadi negara, itu pernah dikuasai oleh Media Persia, itu Medo Persia, jadi disingkat jadi Media Persia. Jadi itu antara Iran dan Irak sana. Dan yang ketiga itu kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani juga menaklukkan Media Persia, sehingga pada waktu itu Yunani itu menguasai seluruh dunia, dan dibuktikan seluruh dunia harus menggunakan bahasa Yunani dalam bidang medisial atau bidang medis dan bidang keagamaan dan bidang-bidang ilmu dan geopolitik menggunakan bahasa-bahasa Yunani. Dan sampai hari ini kita masih menggunakan bahasa-bahasa Yunani dalam penelitian-penelitian di agama dan penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan manapun selalu menyandingkan dengan bahasa Yunani. Ini membuktikan bahwa Yunani pernah menguasai seluruh peradaban dunia, bahkan pernah membuat bahasa Yunani menjadi bahasa dunia. Ini membuktikan bahwa Yunani adalah kerajaan ketiga setelah Babilonia dan setelah Media Persia, kemudian ditaklukkan oleh Yunani itu Media Persia. Dan itu dibuktikan dengan berbagai hal di seluruh dunia hampir menggunakan bahasa-bahasa penyanding atau bahasa-bahasa pembanding dengan bahasa Yunani. Maka ketika kita belajar teologi atau belajar tentang ilmu manapun selalu menggunakan bahasa Yunani. Ciri-ciri bahasa Yunani ini dia itu punya huruf yang cukup elegan dan juga memiliki sifat-sifat tulisan dan juga pembahasaan yang dapat diikuti dengan dunia pendidikan hari ini. Dan kemudian yang menaklukkan Yunani ini adalah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi dalam penyingkapan Daniel itulah kerajaannya seperti
kerajaan tangan besi atau kerajaan dengan kekerasan. Romawi itu terkenal keras. Jadi dia menaklukkan pembikar manapun, yang paling baja manapun, bahkan semua orang yang kuat-kuat sekalipun dapat ditaklukkan oleh Romawi. Itulah Romawi hari ini. Kalau kita melihat Romawi itu Italia, dan itu berbagai negara-negara, dan juga disingkapkan di sana akan muncul dari kerajaan yang keempat ini tidak akan hancur, tetapi dia akan menjadi 10 negara kemudian. Dan 10 negara ini kalau dalam patung itu ini besi bercampur tanah liat, itu artinya ada kerapuhan, ada kekuatan. Di dalamnya terdapat 10, itu 10 jari-jarinya itu. Jadi nantinya itu 3 kerajaan akan lenyap, tetapi 7 kerajaan akan bangkit dan 1 kerajaan akan bangkit lebih menonjol di antaranya, dan itulah kerajaan Antikris nanti. Dan kita harus ketahui di zaman Romawi lah Yesus lahir, atau di 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di zaman Romawi. Makanya Yesus disalibkan oleh serdadu-serdadu Romawi. Dan dikatakan di sana bahwa 10 kerajaan akan datang dan muncul daripada kerajaan Romawi tersebut. Dan dia, kita bisa kenal British, Anglo-Saxon dan segala macam, itu ada sekitar 10 negara hasil pecahan negara Romawi ini. Negara Romawi ini juga memberitakan kerajaan Allah. Walaupun kerajaan keras, ketika dia ditaklukkan oleh Injil, ini membawa Injil ke seluruh dunia. Kerajaan Romawi menjadi satu kerajaan yang menjadi 10 kerajaan yang sampai hari ini. Bahkan dalam firman Tuhan dalam kitab Daniel mengatakan bahwasanya kedatangan Mesias itu juga akan ada pada zaman yang ke-10 itu. Dan dalam mimpi Nebukadnezar ada terungkit lekas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia dan menimpa tepat di kaki patung itu. Tepat di kaki patung itu, dan membuat patung itu lenyap, tiada cerita lagi. Artinya kerajaan itu dan batu itu yang terlempar melenyapkan patung itu, batu itu akan menjulang tinggi menjadi gunung yang sangat tinggi. Itu bercerita tentang Yesus Kristus yang datang melenyapkan kerajaan-kerajaan dunia, dan batu itu telah menjadi gunung. Artinya di akhir zaman cerita Yesus Kristus, kerajaan Yesus Kristus, pemerintahan Allah akan menguasai seluruh dunia dan tampil sebagai pemenang. Dan itu nantinya kerajaan-kerajaan setelah ini, kerajaan-kerajaan di seluruh dunia akan takluk kepada pemerintahan Yesus Kristus. Dan pada akhir zaman seluruh kerajaan-kerajaan ini akan lenyap, karena tinggal satu kerajaan, hanya nama Tuhan semesta alam yang berkerajaan atas seluruh bumi. Jadi urutannya harus jelas kita ketahui. Dari kerajaan Babilonia sebagai penguasa dunia itu ditaklukkan oleh Persia atau Iran hari ini, itu menaklukkan kerajaan terbesar yaitu Babilonia. Jadi itu bergerak sebagai dada. Terus dia ada sebagai perut, sebagai pinggang, ada sebagai paha, dan sebagai kaki. Tapi zaman kita pada hari ini itu zaman di kaki yang bercampur tanah liat dan besi. Jadi ada percampuran. Jadi meskipun sudah dilakukan perkawinan campur antara putri raja kerajaan-kerajaan ini, tetapi mereka terlihat rapuh. Kita melihat setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa sana itu berusaha mencampurkan darah-darah kerajaan supaya mereka menyatu, tetapi di sana terjadi kerapuhan. Bahkan kita tahu perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu dipicu oleh pangeran-pangeran, penyatuan-penyatuan kerajaan yang berusaha ingin mempersatukan Roma kembali, tetapi tidak bisa karena sudah dibuatkan bahwa Romawi itu akan menjadi 10 negara dan 3 kerajaan diantaranya akan lenyap, tetapi yang 7 akan bangkit. Dan dari yang 7 ini akan muncul satu mulut yang menyambung, artinya satu pemerintahan antikris, tetapi terungkit lepas sebuah batu. Itu siapa itu batu? Yesus adalah batu penjuru, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang tidak diperhatikan, tetapi telah menjadi batu penjuru. Artinya Yesus ini akan datang dan hadir pada kedatangan yang kedua, akan menghabisi semuanya kerajaan-kerajaan dunia ini, dan yang muncul adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Kerajaan Yesus Kristus akan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan-kerajaan dunia ini bukanlah inti dari setiap kerajaan yang pernah kita pikirkan, tapi kerajaan Yesus Kristus itu memerintah atas seluruh bumi. Jadi kisah Daniel ini dia dapat menyingkapkan 2500 tahun kemudian dari dirinya sendiri, dia dapat menyingkapkannya. Bahkan dari kerajaan Babilonia yang kita tahu jauh sebelum Yesus ada, jauh sebelum penyaliban, itu sudah disingkap oleh Daniel. Padahal sampai hari ini semua nubuatan Daniel masih terjadi. Sekian tentang Daniel.